dari kelas 12 MIPA 3. Osmosis adalah peristiwa difusi atau perpindahan pelarut dari suatu larutan lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeable. Supaya kamu lebih paham, coba perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut, ada dua wadah yang diisi air murni A dan suatu larutan B. Keduanya dipisahkan oleh membran semi-permeable yang hanya bisa dilalui oleh molekul air saja. Gambar A menggambarkan kondisi awal, setelah beberapa lama akan tampak seperti gambar B. Permukaan larutan B menjadi naik, sedangkan permukaan air murni B turun, hingga kesetimbangan tercapai. Tekanan balik dibutuhkan untuk menahan terjadinya osmosis seperti di gambar C, yang besarnya tentu sama dengan tekanan pada peristiwa osmosis. Jika kondisi antara dua larutan sama besar, maka disebut isotonik. Apabila salah satunya lebih besar disebut hipertonik, dan jika lebih rendah disebut hipotonik. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semi-permeable. Seperti yang telah disebutkan, besarnya tekanan luar atau tekanan osmotik adalah sama dengan tekanan untuk melakukan osmosis tersebut. Oleh karena itu, juga dapat didefinisikan sebagai tekanan luar yang diberikan pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semi-permeable. Jadi, secara umum, pengertian tekanan ini adalah suatu larutan sama dapat berupa tekanan hidrostatis yang terbentuk dalam larutan atau tekanan luar yang diberikan pada larutan untuk menghentikan proses osmosis. Nilai V dari suatu larutan dapat dihitung menggunakan persamaan Van Hoff yang identik dengan hukum gas ideal. Baiklah, dalam praktik ini kami akan mempraktikkan tentang tekanan osmosis. Pertama ada alat dan bahan, ada 2 mentimun, 2 gelas plastik, dan diisi air. Satu gelasnya diisi air aquades, satunya diisi air NaCl atau garam sebanyak 2 sendok makan. Pertama-tama kita masukkan 1 buah timun ke dalam larutan NaCl. Yang kedua kita masukkan 1 buah timun ke dalam larutan aquades. Kemudian kita tunggu beberapa hari. Untuk hasil pengamatan kelompok kami setelah 24 jam, ingin melaporkan bahwa tekanan osmotik NaCl pada timun lebih kuat dibandingkan tekanan osmotik air biasa, sehingga tekanan osmotik NaCl pada timun lebih lembut dan terlalu lunak. Sebagai contohnya seperti ini. Ini adalah tekanan osmotik NaCl pada timun. Lebih mudah ditekan, sedangkan pada air aquades masih terlalu keras. Inilah hasil percobaan dari kelompok kami tentang tekanan osmotik. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 3. Nama saya Hendy Wahyudi. Nama saya Rian Farizi. Nama saya Muriza Sundan. Nama saya Hari. Oke, kami di sini akan praktikum tentang penurunan titik beku. Oke, bahannya di sini ada gelas transparan, garam, tepung, gula, dan es batu. Terus di sini mula-mula masukkan es batunya ke dalam gelasnya. Lalu masukkan gula ke dalam gelas. Setelah itu kita masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam gelas. Lalu kita tunggu beberapa menit ya.
Jadi kenapa garam bisa lebih cepat cair? Karena ketika es dicampur dengan garam, sebagian membentuk air garam, dan es secara spontan terlarut dalam air garam. Akibatnya air garam semakin banyak. Di dalam segumpal es, air terstruktur membentuk tatanan geometrik yang tertentu dan kaku. Tatanan yang kaku ini rusak ketika diserang oleh garam, maka molekul-molekul air selanjutnya bebas bergerak kemana-mana dan wujud cair. Jadi, kesimpulannya, garam yang ditambahkan pada es batu akan dapat menurunkan titik leleh es batu. Karena itu es batu dengan adanya garam akan lebih cepat mencair daripada es batu tanpa adanya garam. Es batu tanpa adanya garam akan tetap mencair akibat panas yang berasal dari lingkungan. Panas ini juga mempengaruhi mencairnya es batu dengan garam. Akibatnya air yang ada di dalam gelas yang berisi es batu dan garam lebih banyak daripada gelas yang berisi es batu tanpa adanya garam maupun es batu yang ditambahkan gula ataupun tepung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat siang. dan selamat malam. Pada kesempatan ini kami ingin melakukan praktikum kimia mengenai tentang tekanan osmotik. Seizinkan sebelum melakukan praktikum kita dapat melihat perubahan fisik dari wortel-wortel tersebut setelah direndam selama 24 jam. Pada wortel gelas pertama yang hanya berisikan 220 ml air, wortel memiliki perubahan fisik yaitu mengembang dan tekstur yang tetap. Pada wortel gelas kedua yang berisikan 225 ml air dan 1 sendok gelas tidak berubah bentuk dan tekstur. Pada gelas ketiga yang berisi air 220 ml, wortelnya tidak mengalami perubahan atau tetap.
Untuk gelas keempat yaitu berisikan 1 sendok garam, memiliki perubahan bentuk dari fisiknya yaitu ukuran dan teksturnya. Ukurannya lebih kecil dan teksturnya lebih kenyal. Untuk gelas kelima yang isinya 220 ml air ditambah 3 sendok garam, memiliki perubahan bentuk juga sama, yaitu ukurannya mengecil dan teksturnya lebih kenyal. Berdasarkan praktikum yang dilakukan yaitu dalam sistem koligatif larutan tentang tekanan osmotik pada kelima gelas tersebut. Pada gelas pertama yang berisi 220 ml air, wortel yang dapat dilihat mengalami hipotonik. Mengapa demikian? Karena air masuk ke dalam wortel dan bentuk wortel menjadi mengembang. Pada gelas kedua dan tiga yang berisi 220 ml air ditambah gula, wortel tersebut mengalami isotonik karena wortel dan larutan gula tidak mengalami perubahan. Pada gelas keempat dan lima yang berisi 220 ml air ditambah garam, wortel tersebut mengalami hipertonik karena air mengalir dari wortel ke larutan garam sehingga wortel mengalami pengerutan atau krenasi. Kesimpulan dari eksperimen ini adalah: pertama, dapat diketahui bahwa larutan garam merupakan larutan elektrolit. Kedua, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada macamnya zat terlarut tetapi hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut. Ketiga, osmosis adalah peristiwa mengalirnya molekul-molekul pelarut ke dalam larutan secara spontan melalui selaput semipermeabel, atau peristiwa mengalirnya molekul-molekul zat pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat atau dari bagian konsentrasi rendah ke tinggi. Proses osmosis terdapat kecenderungan untuk menyeimbangkan konsentrasi antara dua larutan yang saling berhubungan melalui membran. Pertama, larutan yang mempunyai tekanan osmosis lebih rendah dari yang lain disebut larutan hipotonik. Kedua, larutan yang mempunyai tekanan lebih tinggi dari yang lain disebut larutan hipertonik. Ketiga, larutan yang mempunyai tekanan osmosis sama disebut isotonik. Demikianlah praktikum kimia tentang tekanan osmotik pada wortel. Dalam penyusunan tugas ini, kami mendapat bimbingan dan arahan serta petunjuk dari ibu guru. Oleh karenanya, sepantasnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Eli selaku salah satu guru kimia SMA Negeri 2 Pontianak. Akhirnya tiada satu kata yang kami dapat berikan sebagai imbalan selain mengucapkan terima kasih, dan kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Apriani Gloria dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai penurunan tekanan uap. Ini saya akan mengenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pertama, siapkan 4 buah gelas, di mana pada masing-masing gelas diberi tanda. Lalu, siapkan 4 buah penutup gelas. Lalu ada garam, gula, cuka, sendok, air secukupnya. Nah, pertama-tama isi setiap gelas dengan menggunakan air sama banyak. Lalu langkah yang kedua, isi 2 sendok cuka pada gelas nomor 2. Langkah yang ketiga adalah
sendok garam pada gelas nomor 3. Langkah yang keempat adalah masukkan 2 sendok gula pada gelas nomor 4. Kemudian tutup masing-masing gelas menggunakan penyaring. Tunggu hingga 5 menit dan kita akan melihat hasil. 5 menit kita telah mendapatkan hasil. Bisa dilihat pada tutup gelas pertama yang berisikan air murni terdapat banyak uapan air. Dan pada gelas kedua yang berisikan larutan cuka terdapat agak banyak uapan air. Dan pada gelas ketiga larutan garam terdapat larutan uap sedang. Dan pada tutup gelas keempat larutan gula terdapat uapan air yang sedikit. Baiklah, melalui praktikum yang saya lakukan ini dapat disimpulkan bahwa penurunan tekanan uap dipengaruhi oleh banyaknya zat terlarut yang terdapat di larutan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arudi Nugroho dari kelas 12 IPA 4. Nama saya Iswandrio Sinaga dari kelas 12 IPA 4. Nama saya Muhammad Arfan Putra dari kelas 12 IPA 4. Nama saya Rifki Gimnastiar Ramadhani dari kelas 12 IPA 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat-zat larut yang tidak mudah menguap. Contohnya termasuk penambahan garam dalam air, alkohol dalam air, atau pencampuran dua padatan seperti pengotor menjadi obat pupuk halus. Dalam kasus terakhir, senyawa yang ditambahkan adalah zat terlarut. Kemudian, zat asli dianggap sebagai pelarut. Kami akan mempraktikkan tentang materi penurunan titik beku. Alatnya garam, gelas, 2 putih, dan es batu. Pertama-tama kita masukkan es batu di 2 gelas. Yuk, kita masukkan menggunakan tangan yang bersih. Masukkan lagi. Ya, dah sampai. Lalu yang ini kita biarkan, jangan campur apa-apa. Ini tepikan. Gelas satu lagi kita campur garam. Kita kasih garam kira-kira ya 2 sendok makan lah kira-kira ini. Setelah itu kita tunggu beberapa menit. Jadi setelah menunggu beberapa menit, es batu yang paling cepat cair adalah es batu yang campur dengan garam. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika es dicampur dengan garam, sebagian membentuk air garam dan es secara spontan larut dalam air garam. Akibatnya, air garam semakin banyak di dalam sekumpulan es. Air terstruktur membentuk tatanan geometrik yang tertentu dan kaku. Tak kaku ini rusak ketika diserang oleh garam.
maka molekul-molekul air selanjutnya bebas bergerak kemana-mana dalam wujud cair. Contohnya ini. Jadi kesimpulannya, garam yang ditambahkan pada es batu akan dapat menurunkan titik leleh es batu. Karena itu, es batu dengan adanya garam akan lebih cepat mencair daripada es batu tanpa adanya garam. Es batu tanpa adanya garam akan tetap mencair akibat panas yang berasal dari lingkungan. Panas ini juga mempengaruhi mencairnya es batu dengan garam. Akibatnya, air yang ada di dalam gelas yang berisi es batu dan garam lebih banyak daripada gelas yang berisi es batu tanpa adanya garam. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan praktikum dari kami dan juga materi tentang penurunan titik beku. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kami akan mempraktekkan tentang penurunan titik beku. Bahan yang digunakan ialah yang pertama ada es batu, lalu di sini ada garam dapur, di sini juga ada 1 sendok gula dan tepung biasa. Untuk alatnya yang digunakan ialah 4 gelas yang berbeda. Pertama-tama kita masukkan es batu ke dalam 4 gelas yang tersedia. Untuk gelas yang pertama tidak kita tambahkan apa-apa. Untuk gelas yang kedua kita tambahkan garam. Untuk gelas yang ketiga kita tambahkan gula. Untuk gelas yang keempat kita tambahkan tepung. Gelas kedua, 3, dan 4 kita tambahkannya bersama-samaan. Ini dia hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah! Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fario dari kelas 12 IPA 4. Dan nama saya Faida Teguh Putra Pratama dari kelas 12 MIPA 5. Nama saya Yohanes Isnu Apriyono dari 12 IPA 5. Kami akan melakukan praktikum tentang penurunan titik beku. Berikut adalah bahan-bahan untuk praktikum. 4 buah gelas, 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok gula, 2 sendok garam, dan es batu secukupnya. Masukkan batu es pada 4 gelas tersebut secukupnya. Pastikan batu es tersebut sama rata dengan gelas lainnya. Pertama-tama masukkan 1 sendok tepung terigu ke dalam gelas yang telah disediakan. Yang kedua, masukkan garam, 1 sendok garam ke dalam gelas. Yang ketiga, masukkan
1 sendok garam ke dalam gelas yang telah disediakan. Tunggu sampai 5 menit. Pada praktikum kali ini adalah penurunan titik beku yang tinggi terdapat pada garam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Asmara Devi. Saya Nadia Sri Citra Anissa. Saya Rahma Julia Iska. Saya Olivia Amanda Putri. Kami dari kelas 12 MIPA 4 akan melakukan praktikum kimia materi tentang penurunan tekanan uap. Yang pertama ada air, kemudian ada garam, terus ada cuka, dan yang terakhir ada 3 gelas beserta dengan tutup-tutupnya. Yang pertama, masukkan air biasa. Yang kedua, masukkan air dan garam. Yang ketiga, masukkan air dan masukkan cuka. Tutup ketiga gelas tadi dan diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, tutup gelas dapat dibuka. Pertama, air garam. Pada air garam, di tutup air garam terdapat banyak uap. Sedangkan di dalam gelasnya terdapat sedikit saja. Kedua, air cuka. Pada air cuka terdapat banyak uap juga. Dan di dalam gelasnya tidak terdapat gelembung di dalamnya. Ketiga, air biasa. Hanya terdapat sedikit uapan pada tutup gelasnya. Dan di dalam airnya tidak terdapat gelembung. Sekian hasil praktikum dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.